Sayang, ayo cepetan. Sayang. Iya sayang. Ayo cepet. Udah sayang, aku udah siap. Lama banget sih. Iya sayang, sabar. Kok buru-buru banget sih? Emangnya mau kemana? Kita ini mau nagih hutang ke rumah si Devi. Hah? Ke rumah Devi? Aku kira kita mau jalan-jalan, mau ke mall atau gimana gitu. Enggak, kita hari ini gak usah jalan-jalan. Kita fokus ke Devi, nagih hutang. Iya sayang. Ya udah, ayo berangkat. Bentar dulu. Nanti kamu yang garang. Kamu marah-marah sama si Devi. Iya sayang. Tapi nanti kalau Devi udah bayar, aku traktir ya sayang. Iya, uangnya nanti bagi 2. Oke, yaudah yuk kita jalan. Yuk. Alhamdulillah, dagangan aku hari ini laris semua. Tumben-tumbenan ya. Biasanya hampir ke sore dagangan aku baru laku semua. Sekarang masih pagi, udah habis. Ternyata yang namanya rezeki emang gak bisa ketebak ya. Jadi semangat buat jualan besok. Akhirnya nyampe juga di rumah. Oh iya, buat besok aku jualan apa lagi ya? Soalnya sekarang jualan martabak mini jam segini udah habis. Berarti orang-orang itu pada bosen kue tradisional. Kayaknya mereka lebih tertarik sama kue-kue modern deh. Apalagi ya kue modern yang pernah aku beli dan aku makan, tapi simple. Oh iya, risol mayo. Pasti orang-orang sini pada suka sama risol mayo karena satu, di sini nggak ada yang jual. Terus yang kedua, rasanya juga enak. Tapi aku butuh modal berapa ya? Soalnya buat risol mayo itu kan masih beli kulitnya, terus sosis, mayones, telur, sedikit susu kental manis biar ada sedikit rasa manis-manisnya. Gampang deh masalah itu. Yang terpenting aku besok mau jual martabak mini sama risol mayo. Wah. Mau kemana kamu? Ya karena ada Mbak Hikmah sama Mas Agung di sini, saya mau masuk, mau naruh jualan saya. Halah, kamu gak usah alasan ya, Dep. Aku tahu akal licik kamu. Kamu pasti mau kabur kan? Enggak kok Mbak Hikmah. Saya memang mau naruh jualan saya di dalam. Oh iya, Mbak Hikmah ngapain kesini? Kamu gak usah pura-pura nggak tahu ya, Devi. Kita itu kesini mau nagih hutang. Mana sini bayar? Mbak Hikmah, Mas Agung, saya minta maaf ya. Saya masih belum cukup uangnya buat bayar sama Mbak Hikmah sama Mas Agung. Apa kamu bilang? Belum cukup uangnya? Kamu tuh udah nunggak berapa lama ya? Dev, kita tuh capek ya. Tiap kesini kamu gak ada uangnya. Tiap kesini gak ada uangnya. Lah, ini sekarang kita kesini, kamu bilang masih kurang uangnya. Gimana Iya, sih? Devi. Kamu pikir kita juga gak butuh duit, ha? Iya Mbak Hikmah, saya tahu. Tapi bener Mbak, saya ini udah nabung. Cuman uangnya memang belum cukup. Gini aja deh Mbak, saya kasih jangka waktu 1 kali lagi aja ya Mbak. Saya janji saya pasti bayar. Kamu minta waktu lagi? Emang kapan hari waktu tuh kurang? Hah? Ya, ini buktinya sekarang saya masih belum bisa bayar Mas Agung. Tapi kamu janji 2 minggu. Kapan hari? Setelah kita 2 minggu kesini, kamu masih gak ada uangnya. Yang bohong siapa ini? Devi, kita itu capek ya Devi. Kita nagih terus ke sini, tapi kamu tetap nggak punya uang.
Kita emang kamu pikir nggak pakai bensin ke sini gitu? Iya Mbak Hikmah, saya benar-benar minta maaf ya Mbak. Saya sudah mencoba buat nabung, tapi modal saya dan untuk saya itu tipis banget Mbak. Jadi buat saya makan aja susah Mbak. Saya kekurangan banget Mbak. Saya mohon saya kasih waktu 2 minggu lagi ya Mbak. Insya Allah 2 minggu itu pasti uangnya udah Alah. Nggak bisa Devi. Kamu Bisa ya? Tetap aja kamu ini bohong sama kita. Iya, aku tahu ya. Kamu tuh cuma alasan. Kamu paling-paling emang nggak mau bayar ya? Enggak Mbak Hikmah, sumpah saya pasti bayar Mbak. Yang namanya hutang itu pasti harus dibayar. Nih, ini gara-gara sayang ya. Karena aku udah bilang kapan hari waktu Devi ini mau minjem uang, jangan dikasih. Tapi tetap aja kan saya ngasih. Oh iya, aku kasihan waktu itu sayang. Tapi apa nyatanya? Kayak gini balasannya ya kan? Devi, kamu ini udah dikasihani ya Devi? Kita harus berapa kali lagi kayak gini? Iya Mbak, saya minta maaf ya Mbak. Saya benar-benar minta maaf Mbak. Saya janji Mbak, saya janji 2 minggu lagi saya pasti bayar. Uangnya pasti akan terkumpul. Saya mohon Mbak, baik makasih saya waktu ya. Kalau kamu bohong lagi dalam 2 minggu, apa yang harus jadikan jaminan? Hah? Apa? Nggak ada kan? Kalau ada jaminannya enak Devi. Iya tapi saya janji Mas. 2 minggu lagi pasti saya bayar Mas. Karena kalau saya pikir 2 minggu lagi pasti uangnya terkumpul. Apalagi dagangan saya sekarang alhamdulillah Mas. 1 hari ini sudah laku, nggak kayak kemarin-kemarin ya. Kalau kamu nggak bisa bayar, jangan pinjem uang sama aku. Sayang, udah sayang. Oke Devi, kita bakal ngasih waktu kamu 2 minggu. Tapi ingat ya Devi, bunganya bertambah jadi 500.000. Bertambah Mbak Hikmah? Iya, bunganya aja 500.000. Mbak, tapi buat ngelunasi pokoknya aja saya masih Kamu mau nggak? Kalau nggak ya harus sekarang uangnya. Ayo mana sekarang? Iya ya udah nggak apa-apa, bunganya naik jadi 500.000. Gitu dong, kan jadi enak kalau kayak gini. Tapi awas, kalau sampai dalam 2 minggu kita kesini uang kamu nggak ada, bunganya terus bertambah, ngerti? Iya Mas Agung. Baik. Yaudah sayang, kita langsung pergi aja. Ya sayang, aku nggak betah di sini banyak nyamuknya. Mana Awas. bau lagi rumahnya. Ya Allah, aku memang dikasih keringanan waktu, cuman bunganya naik jadi 500.000. Astagfirullahaladzim, benar-benar gak ada hati nurani ya Mas Agung dan Mbak Hikmah itu. Padahal sudah tahu keadaan aku kayak gini. Kalau nggak karena kepepet, aku nggak bakal minjem sama mereka. Ya udahlah, semoga aja 2 minggu lagi aku bisa ngelunasi hutang sama mereka. Mending aku istirahat aja. Bos. Agung udah datang bos. Oh iya. Pak Danang? Iya Gung. Apa kabar Pak? Iya. Loh, Baik. Pak Danang, kenapa Pak? Saya terkena musibah. Musibah? Iya. Musibah apa Pak? Ya intinya saya terkena musibah yang merenggut penglihatan saya. Apa? Berarti Pak Danang buta? Iya Pak Agung bener. Iya, Gung. Saya buta sekarang. Saya turut prihatin ya Pak atas musibah yang menimpa Bapak. Terus Bapak ada apa ya? Kok masih sempet-sempetnya Bapak datang ke rumah saya meskipun Bapak kayak gini? Iya, Gung. Aku ada kepentingan sama kamu. Aku mau nagih uang yang kamu pinjam sama aku. Waduh, gimana ya Pak? Uangnya masih belum ada Pak. Ini aja truk saya gak jalan Pak, udah 1 bulan. Loh, terus gimana Gung? Kan hari ini waktunya kamu ngelunasin hutang kamu, Gung. Kalau misalkan kamu nggak bayar, gimana Gung? Pak, kalau boleh
kasih waktu kami lagi, Pak. Sekarang kami benar-benar gak ada uangnya, Pak. Oh iya Pak Danang, kita ini benar-benar gak ada uang Pak. Kalau semisal ada uang, ya kita pasti bayar Pak. Gung, uang itu mau aku pergunakan untuk aku pengobatan mata, Gung. Kalian tahu sendiri kan, pengobatan mata itu nggak murah. Makanya Gung, aku sekarang ini datang ke rumah kamu untuk menagih hutang. Oh iya Pak, saya tahu Pak. Tapi mau gimana lagi Pak, uang itu benar-benar gak ada Pak. Iya, Pak Danang. Tadi aja kami nggak makan, Pak, karena uang kami benar-benar habis. Tolong kasih waktu lagi ya Pak. 2 minggu lagi deh Pak. Saya janji Pak, saya bakal ngelunasin hutang saya Pak. Meskipun dicicil Pak. Kamu tahu nggak, Gung? Hutang kamu sama aku itu banyak, Gung. Dan uang itu juga sangat berharga buat aku. Posisinya, sekarang aku juga bangkrut, Gung. Apa kamu ini nggak kasihan? Sudah keadaan aku seperti ini, aku juga bangkrut. Kalau masalah kasihan, saya kasihan Pak. Ya karena Bapak kan udah nolong saya. Tapi mau gimana lagi Pak? Truk yang saya beli itu 1 bulan ini gak ada sama sekali muatan Pak. Jadi gak ada masukan ke saya Pak. Kasih kesempatan lagi lah Pak buat saya Pak. Dan saya janji Pak, saya bakal ngelunasin. Atau gini aja, kalau misalkan kamu nggak bisa bayar, aku punya syarat sama kamu. Kamu mau nggak menerima syarat itu? Iya Pak. Kalau boleh tahu syaratnya apa ya Pak? Jadi gini, kamu kan masih belum bisa melunasi hutang yang kamu pinjam sama aku. Iya Pak. Aku minta tolong sama kamu untuk dicarikan calon istri. Hah? Calon istri Pak Danang? Iya. Maksudnya gimana ya Pak? Ya pendamping hidup buat aku, Gung. Tapi pendamping hidupnya yang bisa menerima aku apa adanya dan bisa merawat aku. Aku janji, Gung, kalau kamu bisa menemukan istri yang baik buat aku anggap hutang kamu sama aku lunas. Soalnya aku sudah nggak butuh uang itu untuk pengobatan mata aku, Gung, karena aku sudah menemukan istri yang bisa menerima aku apa adanya. Serius Pak? Berarti kalau saya dapat calon pendamping hidup Bapak, hutang saya lunas? Iya, Gung. Sayang, tapi siapa yang mau sama orang buta kayak dia? Iyain dulu deh sayang. Yang penting hutang aku lunas. Iya sayang. Baik Pak Danang, saya bakal cari pendamping hidup Pak Danang yang nerima Pak Danang apa adanya. Baik, Gung, aku tunggu ya kabar baiknya. Siap Pak Danang. Nanti gimana-gimananya kamu hubungin si Gogon aja. Soalnya aku sudah nggak bisa main HP lagi. Siap Pak Danang. Nanti saya bakal ngubungin Gogon kalau udah menemukan calon istri yang baik buat Pak Danang. Pak, tapi beneran langsung lunas ya Pak hutangnya? Iya Pak, beneran kan Pak? Iya. Siap Pak. Ya udah kalau gitu, Gon. Kita langsung pulang aja yuk. Urusan aku sudah selesai di sini. Siap. Ya bos. Udah bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Pelan-pelan, Gon. Iya bos. Oh iya, Gon. Iya bos. Semoga aja rencana aku ini berjalan dengan lancar ya, Gon. Iya bos. Amin amin. Yaudah yuk, kita pulang. Iya bos. Hati-hati bos. Sayang, gimana sayang? Kamu mau cari cewek siapa yang mau sama Pak Danang itu? Dia kan buta. Kamu tenang aja. Gimana kalau kita jodohin aja sama si Devi? Hah? Devi? Iya, gini. Aku perjelas nih ya, Devi kan punya hutang sama kita. Ya. Nah, nanti kita ke sana lagi, bilang sama si Devi, Dev, hutang kamu lunas sama kita, tapi kamu harus ketemuan sama orang ini. Gitu aja. Yang terpenting, hutang kita yang banyak itu kepada Danang lunas, sayang. Ya ampun, bener banget ini sayang aku. Kamu gimana sih? Kok gak bisa kepikiran ke sana gitu loh? Iya sayang. Ya ampun, alhamdulillah akhirnya hutang kita lunas ya sayang. Iya sayang, amin, mantap ini, ya kan? Tapi
kalau Devi nggak mau gimana sayang? Ya kita paksa lah. Dia kan punya hutang sama kita. Iya sayang. Mau gak mau, ya harus mau Devi. Iya, lagian kan Devi nggak akan bisa bayar juga kan sayang. Jadi Devi harus mau jadi istrinya Pak Danang. Iya sayang, sip. Bener kalau kayak gitu. Iya udah sayang, kita masuk aja dulu yuk sayang. Kita makan dulu. Ya. Nanti setelah makan langsung aja ke rumah si Devi. Iya sayang. Yuk. Kira-kira gimana ya wanita yang hari ini mau ketemuan sama aku? Semoga aja gimana pun dia dan gimana pun hasilnya, semoga sesuai ekspektasi aku. Amin. Ya udah deh, aku tungguin di sini aja. Gimana ya? Aku mau ngomong apa? Aduh, kok bisa kayak gini sih? Tapi ya udahlah, mau gimana lagi? Aku harus bertanggung jawab. Namanya juga aku nggak bisa bayar hutang. Ya udah deh, jalani aja. Apa ini ya orangnya? Coba deh aku tanya. Permisi. Iya mbak. Ini bener Mas Danang ya? Iya bener, saya Danang. Ini siapa ya? Saya Devi. Oh, Mbak Devi yang mau ketemu saya ya? Iya betul. Iya, silakan duduk Mbak, silakan duduk. Hah? Oh iya. Permisi. Masnya udah dari tadi nungguin saya? Enggak Mbak, baru aja Mbak, ya sekitar 5 menitan. Oh iya Mas, maaf ya Mas, soalnya perjalanan dari rumah ke sini memang sedikit rada jauh. Tapi saya udah keburu-buru kok jalannya Mas, udah cepet. Iya Mbak, terima kasih ya Mbak. Mbak sudah menyempatkan waktu untuk bertemu sama saya. Iya Mas. Oh iya Mbak, saya langsung to the point aja ya Mbak. Apa Mas Agung sudah bilang sama Mbak maksud dan tujuan kita bertemu di sini Mbak? Iya Mas, Mas Agung sudah cerita semua sama saya, sudah menjelaskan secara rinci Mas, gitu. Iya Mbak, soalnya kan saya sudah bilang sama Mas Agung kalau saya itu request untuk dicarikan kenalan yang bisa menerima saya Mbak dan menerima keadaan saya. Mohon maaf ya Mbak sebelumnya, keadaan saya ini buta Mbak. Hah? Buta Mas? Iya Mbak. Oh. Makanya itu Mbak, saya ini minta dicarikan kenalan, bukan saya sendiri yang minta yang cari sendiri maksudnya. Soalnya iya, kalau saya cari sendiri saya nggak tahu Mbak. Ya saya nyuruhnya ke Mas Agung. Ya cuman saya menyampaikan apa yang saya mau. Ya udah Mbak, Mas Agung yang carikan. Soalnya kan Mbak, saya ini juga menyuruh Mas Agung mencari wanita yang bisa menerima saya untuk saya jadikan seorang istri Mbak. Tapi sebenarnya gini Mbak, saya cuma merequest dan Mas Agung hanya mencarikan. Kalau misalkan Mas Agung sudah mendapatkan orang yang mau dikenalkan sama saya, contohnya Mbak Devi ini, dan Mbak Devi ini nggak mau ataupun keberatan dengan keadaan saya nggak apa-apa Mbak. Lebih baik Mbak Devi ini bilang sekarang. Iya Mas, tapi Masnya apa nggak tahu juga tentang keadaan saya? Saya ini miskin loh Mas. Oh Mbak, kalau misalkan karena keadaan nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Yang terpenting
Mbak itu bisa menerima saya. Ya kalau Mbaknya itu mau. Saya nggak pernah mempermasalahkan keadaan Mbak Devi ini. Mas, tapi saya ini miskin banget loh Mas. Apalagi saya ini sebatang kara. Nggak apa-apa Mbak, saya nggak akan mempermasalahkan hal itu. Gini ya Mbak, Mbak kan tadi bilang sebatang kara. Kalau Mbaknya ini mau, insya Allah Mbak nggak akan sebatang kara lagi karena ada saya yang menemani. Iya Mas, kalau saya mendengar dari cara Mas berbicara, semuanya, Mas ini sepertinya orang baik dan sopan sekali. Mbak, gini Mbak, bagaimana saya ini nggak mau bicara apa adanya Mbak, sedangkan keadaan saya ini seperti ini. Apa yang mau saya unggulkan Mbak? Sedangkan misalkan nih Mbak, saya punya banyak harta, saya tidak bisa melihat harta saya Mbak. Lebih baik saya ini mencari sosok istri yang bisa menuntun saya kemana aja. Iya Mas, apa mungkin ini jalan dari Allah ya Mas? Saya dipertemukan, atau mungkin bisa jadi saya dijodohkan sama orang sebaikmu Mas. Kalau semisal memang saya ditakdirkan jadi jodoh Mas, saya janji saya akan menemani Mas. Saya akan menjadi pengganti penglihatan Mas. Saya bakal nemenin Mas kemana aja. Sebentar. Kok dari omongan Mbak, menurut saya ya Mbak, saya nilai Mbaknya ini menerima apa yang saya katakan Mbak. Iya Mas, saya menerima. Ya lagian kalau dipikir-pikir, siapa lagi sih Mas yang mau sama perempuan miskin sama kayak saya ini? Terus yang kedua, saya yakin sama Masnya karena Masnya ini selain sopan juga baik, makanya itu hati saya kayak terketuk untuk bilang iya. Alhamdulillah ya Allah, ternyata masih ada ya Allah wanita yang menerima keadaan hamba ini. Alhamdulillah. Sudah Mas, Mbak, Masnya juga nerima keadaan saya yang seperti ini. Saya makasih banyak ya Mas. Iya Mbak, saya bersyukur banget Mbak. Orang yang keterbatasan seperti saya ternyata masih disediakan jodoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala Mbak. Mas, bukannya jodoh itu memang sudah ada dan sudah ditakdirkan ya? Iya, Manusia Mbak. kan memang ditakdirkan untuk berpasang-pasangan. Iya Mbak, saya ngerti Mbak. Cuman Mbak, saya meratapi keadaan saya ini Mbak, sepertinya nggak akan ada Mbak manusia yang mau dengan saya. Kalau misalkan memang ditakdirkan Mbak, sudah ditakdirkan sama Yang Maha Kuasa manusia ini berpasang-pasangan, saya nggak percaya diri Mbak dengan diri saya sendiri untuk mendapatkan pasangan Mbak. Mas, saya juga pernah berpikiran seperti Mas. Mana ada laki-laki yang mau sama perempuan miskin seperti saya. Tapi bukti Allah itu nyata Mas. Iya Mbak. Takdir Allah juga ternyata indah menurut saya. Saya Iya, bisa Mbak. dipertemukan dengan Mas. Iya Mbak, ya sudah, saya bertemu Mbak hanya untuk memperpinjamkan hal itu Mbak. Jadi secepatnya saya akan menikahi Mbak Devi ini. Jadi untuk kelanjutan hubungan kita nggak usah berpacaran Mbak. Anggap saja Mbak ini ta'aruf Mbak. Ya meskipun saya ini sampai saat ini saya belum bisa melihat wajah Mbak Devi ini, tapi kalau dilihat dari tutur katanya dan apa yang dilantunkan Mbak Devi ini sangat cantik orangnya. Yang penting walaupun nggak cantik rupa, cantik hati kan Mas? Iya Mbak. Iya Ya Mas. sudah, berarti Mbak Devi ini sudah menerima lamaran saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya Mas, saya mau. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Mbak. Terima kasih banyak. Iya Mas, Terima sama-sama. kasih banyak. Semoga saya mampu menjadi imam Mbak Devi yang bisa membimbing Mbak Devi dunia dan akhirat. Amin Mas, amin. Semoga saya juga bisa jadi istri yang bisa membawa Mas ke surga. Iya, amin. Ya sudah, kalau kayak gitu ya Mbak Devi, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sekarang saya mau pulang. Mau saya antarkan Mas? Oh, nggak usah Mbak Devi. Saya lebih baik pulang sendiri aja. Loh, Masnya apa bisa pulang sendiri? Bisa Mbak. Orang buta itu punya kelebihan yang tidak bisa dijelaskan. Oh, iya Ya Mas. sudah Mbak. Tapi Masnya hati-hati ya. Iya. Saya juga mau bilang hati-hati ya sama Mbak Devi. Iya Mas. Hati-hati ya Mas. Iya. Ya Allah, apa memang ini rencana Engkau ya Allah?
Allah, hamba dipertemukan dengan orang seperti Mas Danang. Hamba yakin Mas Danang itu orang yang baik dan bisa membimbing hamba di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, hamba percaya apa yang sudah Engkau gariskan dan Engkau takdirkan ini pasti udah yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang hamba pilih ini tidak salah. Hamba juga sudah capek ya Allah hidup sendiri. Hamba ingin juga ada yang menemani. Ya udahlah kalau kayak gitu, mending aku pulang aja. Baju aku rapi sayang. Rapi lah. Permisi, Mas Agung, Mbak Hikmah, ini mana ya? Mas Danang kok gak datang-datang? Iya Dev, tunggu aja. Tapi kamu udah siap nih? Iya, insya Allah saya sudah siap. Baju saya sudah bagus Mbak Hikmah. Iya Devi udah bagus. Tapi tenang aja Devi, setelah kamu nikah sama Mas Danang, kamu nggak usah kepikiran buat bayar hutang. Kan hutang kamu langsung lunas. Sayang. Iya Mbak Hikmah. Ini Devi, udah datang. Sudah sampai? Sudah bos. Ya udah, kalau sudah sampai, kita langsung masuk aja ya. Ya bos. Sebentar lagi pasti prosesi pernikahan aku akan segera dimulai. Iya bos. Iya bos. Ya udah bos. Kok dipegang deh? Iya. Pas bos. Buta col. Ini Pak. Ini bos. Ini Pak, di sini Devi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Mas. Iya, Devi. Pak Agung, Iya Pak Danang. ini gimana Pak Agung? Acara prosesi pernikahan kami berdua apa bisa dilaksanakan? Iya Pak Danang. Kita ini mulai tadi nunggu Pak Danang. Oh gitu, alhamdulillah. Oh iya, calon istriku, gimana hari ini kamu sudah siap untuk aku persunting? Iya, insya Allah saya siap Mas Danang. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Dan di sini saya akan juga bilang bahwasannya saya akan memberikan sebuah mas kawin berupa kendaraan mobil yang warna biru itu. Hah? Loh, kok Pak Danang, kok bisa nunjuk? kok bisa tahu kalau mobilnya ada di situ? Loh, Pak Danang nggak buta? Loh, Enggak Pak Agung. Loh, tapi waktu ke rumah Pak Danang kok buta Pak? iya Mas Danang. Bukannya Mas Danang ini bilang kalau Mas Danang nggak bisa melihat? Iya, Loh, semua itu hanya bentuk penyamaran saya aja Pak Agung. Hah? penyamaran. Penyamaran? Iya, Maksud Pak Danang nyamar apa Pak? jadi gini Pak Agung, di usia saya yang sudah matang untuk menikah, saya ini bingung Pak Agung mencari sosok calon istri yang bisa menerima saya apa adanya, yang bisa tulus mencintai saya dan bisa mencintai saya dan keturunan saya kelak. Nah, maka dari itu saya itu punya rencana pura-pura buta dan menyuruh Pak Agung untuk mencarikan saya calon istri. Benar kan Pak Agung? Iya benar Pak Danang. Maka dari itu mungkin itu salah satu cara saya untuk mendapatkan istri yang benar-benar baik menerima saya Pak Agung. Iya Pak. Mas Danang, berarti selain Mas Danang nggak buta, Mas Danang juga orang kaya ya? Waduh, kalau kayak gini saya nggak pantas. Calon istriku, kamu jangan ngomong kamu itu gak pantas buat aku. Dari tutur bicara kamu, dari penerimaan kamu itu ke aku itu
sudah menunjukkan kalau kamu itu pantas untuk aku persunting. Jadi kamu nggak usah bilang seperti itu ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih Pak Agung. Pak Agung sudah benar-benar mencarikan calon untuk saya yang benar-benar baik Pak Agung. Seperti Mbak Devi ini. Maka dari itu saya akan tepati janji-janji saya untuk melunasi hutang Pak Agung kepada saya. Makasih saya Pak. Pak, terima kasih banyak ya Pak Danang. Iya sama-sama. Baiklah, untuk mempersingkat waktu aja kita langsung melaksanakan akad ini ya. Soalnya saya juga nggak enak. Pasti Pak penghulunya juga sudah nunggu. Ya udah calon istriku, saya tunggu di dalam ya. Iya. Pak Agung saya tunggu di dalam ya. Silakan duluan Pak. Mari. Ya udah bos, permisi. Ya. Wah, nggak nyangka ya Mbak Hikmah, Pak Agung, ternyata Mas Danang itu selain dia nggak buta, dia juga orang kaya. Iya, kalau masalah kayaknya sih aku udah agak kaget sama si Hikmah. Tapi aku kaget itu Pak Danang itu pura-pura buta. Berarti Pak Agung dan Mbak Hikmah juga nggak tahu ya? Iya, Dep. Iya. Makanya sekarang kamu tuh harus banyak-banyak bersyukur, Dep. Siapa, Dep, yang nggak seneng kalau punya suami kayak Mas Danang itu? Oh iya, Iya. soal perjanjian kita, Dev. Hutang kamu sama aku lunas. Iya Mas Agung, Mbak Hikmah, makasih banyak ya. Saya juga makasih sudah dikasih jodoh yang tepat. Iya. Iya. Kalau orangnya kayak gitu, aku mau jadi istrinya, Dep. Apa? Kamu ngomong apa? Udah. Ini ada suami kamu di sini. Aduh, sakit jangan dijambo. Iya, mahal. Hanya diem. Ya udah. Ayo kita ke sana aja. Kamu sudah ditungguin sama Pak Danang. Iya, ya Allah, alhamdulillah. Berarti rencana engkau memang benar-benar baik dan benar-benar indah, lebih dari apa yang aku mau. Alhamdulillah. Ya udah.